Pada sarapan apa nih teman-teman? Aku sarapan yogurt pakai buah-buahan ya, blueberry, apel, pakai chia seed juga. Nah, penampakan sebelum didamnya akan seperti ini ya teman-teman. Ini aku taburin semua. Yang pertama Kosim, Abdullah Ibrahim, Zainal Rukoya, Mikusum, Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Emilia Story. Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudahkah bersyukur kita hari ini? Alhamdulillah dulu yuk, karena udah dikasih kesehatan dan masih bisa beraktivitas seperti biasa. Untuk kalian yang masih dalam perjuangan, baik itu dalam bisnis atau dalam konten juga, berjuang untuk dua garis juga yang belum punya keturunan, dan untuk beberapa hal yang sedang memang kalian usahakan, semoga Allah segera kabulkan dan dimudahkan jalannya ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini aku nggak terlalu sibuk gitu ya, jadi masih bisa ngerjain semua urusan sambil main-main sama kids. Mami, Ajan, saya, Mami. yeay. Ya bilang. Papa siang. Nah, untuk teman-teman yang baru ketemu dengan vlog aku ini atau baru visit channel aku ucapin welcome to my vlog ya, welcome to Emilia Story. Di sini aku bercerita tentang story aku sebagai seorang IRT yang tinggal di Abu Dhabi. Nah, oke teman-teman, setelah ini aku mau ajakin kalian masak karena hari ini ada menu spesial. Aku mau masak tempe balado ala-ala aku. Dan juga untuk pas suami aku bakalan masak nasi biryani seperti apa dan gimana caranya. Oke, lanjutin aja tontonnya ya, jangan di skip biar nggak gagal paham apalagi resepnya. Nah, jadi oke, langsung aja capcus. Oke teman-teman, aku udah blender bumbu ini untuk tempe baladonya sendiri ya. Bumbu halusnya ini adalah cabai merah besar, kemiri, bawang merah, bawang putih. Untuk takarannya aku ngasal aja sih, yang pasti banyakin bawang merahnya ya. Kalau bawang merahnya 5, bawang putihnya 2, kemirinya 4, dan cabainya itu sesuai selera kalian aja ya. Nah oke, karena aku tadi blendernya pakai air, jadi ini aku tumis dulu bumbunya tanpa menggunakan minyak supaya airnya habis dulu gitu teman-teman. Nah setelah airnya udah habis dan bumbunya seperti ini kelihatannya, baru aku masukin minyak kelapa. Nah oke, ini aku gongseng-gongseng terus. Setelah bumbunya wangi dan udah padat gitu, aku tambahin air. Oke, setelah bumbunya tambahin air kayak gini, tinggal tunggu mendidih. Setelah mendidih baru kita campurin tempenya. Nah setelah diaduk-aduk, tempenya penampakannya seperti ini. Kasih juga saus tiram, kasih sedikit kecap, dan aduk-aduk aja terus sampai dia menyusut ya airnya. Goreng-goreng terus, aduk-aduk pakai api kecil aja. Setelah menyusut seperti ini, ini udah boleh kalian angkat ya, atau mau nunggu sampai minyaknya keluar semua, atau mau agak-agak becek-becek kayak gini, itu tergantung selera kalian. Nah aku di sini tambahin wortel ya teman-teman, sama daun bawang juga. Tapi untuk kalian yang nggak suka, boleh tempe yang kayak tadi aja tanpa tambahan sayur-sayuran ini. Nah oke, digongseng-gongseng aja sampai penampakannya kayak gini ya teman-teman. Kalau udah kayak gini sih udah siap diangkat dan disajikan. Nah oke, next kita mau start untuk bikin nasi biryaninya ya teman-teman. Ini aku panasin
coconut oil atau minyak kelapa. Kira-kira takarannya itu 5 atau 6 sendok makan ya. Setelah itu aku masukin bawang bombay yang warna merah itu yang besar. Kalau di sini soalnya kan memang masakan itu rata-rata pakai bawang merahnya diganti dengan bawang bombay merah besar ini ya. Nah, setelah potongannya kayak gini itu digongseng-gongseng aja, ditumis gitu teman-teman, ditunggu sampai agak layu. Nah, sebenarnya di sini kalian bisa tinggalin aja, kalian bisa ngerjain sesuatu yang lain, motong-motong apa kayak gitu ya, tomat atau motong-motong cabai lainnya gitu. Nah, kalau udah brown kayak gini nih, udah kecoklatan kayak gini sebagian, nah ini baru kalian harus aduk-aduk terus, karena kalau ditinggal ini akan gosongnya nggak merata. Oke, ini aku tunjukin ya sampai agak coklat sebagian kayak gini, terus diaduk-aduk aja sampai dia benar-benar coklat merata semuanya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini sih udah boleh diangkat. Dan aku ini setelah aku angkat bawangnya ya, bawang bombaynya tadi, sekarang aku mau goreng cashew, apa ini namanya ya, kacang mede ya, kacang mede. Nah, kacang mede ini juga nantinya akan kita pakai untuk pelengkap nasi biryani ini. Nah, terus aja diaduk ya teman-teman. Kalau untuk cashew ini nggak bisa ditinggal karena memang dia cepet banget matangnya atau coklatnya berubah warnanya gitu ya. Nah, aku setelah agak setengah mateng gini ya, aku tambahin kismis biar sekalian ngegorengnya. Sebenarnya sih di resep aslinya itu kita gorengnya satu-satu cashewnya dulu, finish it sampai dia brown gitu kan, sampai dia ready, sampai dia coklat gitu, baru diangkat terus masukin deh goreng kismisnya sendiri. Nah, sedangkan aku tipe tim yang biar cepat selesai aja gitu bun. Nah, oke, setelah kita aduk-aduk aja gini, tunggu sampai si kismisnya ini berubah kayak bola-bola gitu bun. Dia ngembang karena dia digoreng pakai minyak gini kan, dia akan mengembang seperti bola-bola. Terus diaduk aja biar nggak gosong dan biar matangnya merata. Kalau udah kismisnya mengembang semuanya dan kacang medenya sendiri udah mateng, udah ready semua, jadi bisa diangkat ya bu ibu. Nggak usah dimatiin sih kompornya, tinggal dikecilin aja, diangkat pakai saringan, ditirisin minyaknya, lalu taruh ke tempat atau wadah terpisah. Aku taruh di piring ya bareng sama si bawang goreng tadi. Nah, ini tuh sebenarnya buat toppingnya aja bun, kita belum mulai pada bumbu biryaninya sendiri. Ini semua yang kita siapin dari tadi baru pelengkapnya aja. Nah, sorry ya bun, ini berisi karena ada pesawat baru take off. Oke, dilanjut. Sekarang baru kita mulai pembuatan bumbu biryaninya ya. Sisa minyak yang tadi aku tumis, aku gunain untuk menumis bawang bombay. Terus setelah agak layu aku tambahin bawang putih sama jahe yang udah dialusin. Terus aduk-aduk aja sampai merata. Pakai api sedang ya bunda-bunda. Terus aja sambil diaduk-aduk ya bunda sampai kira-kira 1 atau 2 menit. Kemudian kita campurkan atau tambahkan cabai hijau giling. Ini udah aku giling pakai blender ya bunda-bunda. Nah, setelah dimasukin kita aduk-aduk aja sampai merata seperti ini. Dan ini belum bisa ditutup atau ditinggal ya bunda, masih tetap harus diaduk-aduk karena supaya menghindari dia gosong di bagian bawahnya. Aduk-aduk aja pelan-pelan. Kemudian aku akan tambahin sedikit kunyit bubuk. Nah, semua rata-rata bumbu di sini itu dibubukin atau di powder gitu ya bun. Nah, ini aku tambahin juga garam masala sekitar 1 sendok teh. Aku juga mau tambahin, ini aku dikasih rempah-rempah ini dari ibu mertua aku. Nah, ini tuh di sini namanya
Kalau di bahasa Indonesianya apa ya, aku kurang tahu. Aku juga selama di Indonesia nggak pernah lihat benda ini dan baru pakai di sini aja, dan ini khusus untuk masakan biryani resep dari mama mertua. Oke, setelah itu kita aduk-aduk aja sampai merata supaya dia nggak gosong, tetap harus diaduk ya bunda, nggak boleh ditinggal dulu. Setelah ini aku mau tambahin sedikit chili powder atau cabai bubuk karena udah tadi banyak cabai hijaunya, jadi aku tambahin sedikit aja. Cuma terserah bunda-bunda, kalau memang suka pedas boleh ditambahin 1 sendok teh ya. Oke, diaduk-aduk aja sampai merata bumbunya semua. Nah, di sini aku udah tambahin potongan tomat ya bunda, tadi nggak sempat ke-record untuk penambahannya, dan aku juga udah aduk-aduk merata. Nah, di sini kita udah boleh sambil ditutup ya. Ini setelah aku tutup sekitar 1-2 menit udah agak begitu tuh penampakannya. Ini aku tambahin lagi koriander atau daun ketumbar sama daun mint ya bunda. Nah, tunggu aja, tutup sampai sekitar 1-2 menit. Nah, nanti penampakannya akan seperti ini. Kalau udah seperti ini kita aduk-aduk lagi supaya nggak gosong, dan kemudian tambahkan apa ini namanya, ayam ya bunda. Tambahin ayam. Ini aku kebetulan di resep ini aku pakai sekitar hampir 1 ayam, cuma nggak full sih, aku masih keep kayak sekitar 5 piece lagi di luarannya. Nah, oke, setelah penampakannya seperti ini kita boleh tinggal ditutup dulu aja bunda. Nah, oke, aku akan bawa bunda untuk mempersiapkan ghee rice-nya ya, karena untuk masakan biryani ini kita memang masak nasinya terpisah. Nah, ini aku pakai ghee ya. Ghee ini minyak samin lah ya. Nah, berasnya ini aku pakai beras basmati, udah dicuci bersih, udah dikeringin juga, aku taruh di piring. Kemudian aku akan panasin si minyak saminnya ini atau ghee tadi, terus aku pakai rempah-rempah. Ini namanya kayu manis, kapulaga India, sama aku pakai cengkeh. Nah, setelah panas sekitar 1-2 menit digongseng, digoreng-goreng pakai minyak samin tadi, kita tambahin air ya bunda. Setelah ditambahkan air seperti ini, kita juga boleh tambahin garam. Garamnya ini sesuai selera, sampai nanti cobain dulu sebelum naruh berasnya bunda, sampai kira-kira agak lebih asin gitu ya, soalnya nanti setelah ditambahin beras itu rasanya akan jadi lebih netral. Jadi sekali lagi tingkat keasinannya tergantung selera bunda masing-masing. Nah, ini aku udah masukin berasnya. Setelah agak mendidih gini aku akan tutup. Aku pakai NutriCook ya di sini masaknya, jadi ini memang lebih simpel dan lebih cepat. Kalau kita masak biasa sih bisa aja, cuma aku lebih pilih pakai NutriCook karena di sini aku cuma butuh waktu sekitar 10 menit. Oke, kita on dulu. Setelah kita on, kita masukin mode biryani ya, jadi dia akan otomatis memasak sesuai dengan mode yang kita pilih ya teman-teman. Nah, oke, setelah ini tunggu aja, kita kembali lagi ke chicken curry-nya tadi atau chicken biryaninya. Ini udah penampakannya seperti ini setelah kita tinggal kurang lebih 10 menitan ya. Ini tinggal diaduk-aduk aja pelan-pelan supaya ayamnya nggak hancur. Dan kenapa harus diaduk? Karena supaya bawahnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oh ya, untuk tadi ukuran beras biryaninya atau beras basmatinya itu sendiri 1 cup beras kita kasih air 1,5 cup ya. Kalau kebanyakan nanti jadinya lembek bun, nggak enak, dan kalau kurang nanti berasnya itu belum mateng, belum ready gitu, jadi kurang enak juga. Nah, oke, setelah dry seperti itu ayamnya penampakannya ini udah siap untuk kita pasang topping ya bunda-bunda. Pasang topping yang tadi kita siapin itu onion fry atau bawang bombay merah yang udah kita goreng ya tadi. Nah, selanjutnya kita kasih kismis sama cashew. Setelah itu kita boleh kasih yang daun-daunan tadi ya, coriander leaf atau daun ketumbar sama daun mintsnya itu yang udah dipotong-potong. Nah, setelah topping terpasang semua, sekarang saatnya kita tempatin atau taruh berasnya atau nasinya tadi ke dalam tumpukan si ayam yang udah dikasih topping tadi ini.
Oke, aku taruh dulu ya bun. Nah oke, penampakannya tada sudah seperti ini. Udah aku masukin semua nasinya tadi. Nah di atas akan aku beri topping yang sama. Pertama bawang goreng tadi, terus cashew sama raisin, kemudian dikasih taburan daun ketumbar dan daun mintnya. Nah ini dia yang ciri khasnya dan membuat lebih maknyos itu, dikasih ghee lagi bun di atasnya, sedikit aja kayak gini ya, nggak usah banyak-banyak, tapi dia akan memberikan efek apa ya, sedap gitu, wangi, pokoknya mantul lah gitu ya bun. Oke, setelah selesai ini aku pakein juga rose water ya, atau air mawar. Air mawar ditaburin aja di atasnya sedikit. Aku pakai rose water yang seperti ini. Ini memang khusus yang buat makanan gitu ya bun, nggak usah terlalu banyak. Dan ini juga akan membuat masakan kita atau biryani kita kaya akan aroma rempah. Nah dan aku juga tambahin yang terakhir ini adalah garam masala ya bun, ditaburin aja di atasnya. Ini juga akan membuat padu padan atau bumbunya itu benar-benar nanti keluar pas kita udah selesai ngedamnya ya. Nah oke, setelah finish dan ready seperti ini, kita tutup pakai, aku mau siapin aluminium foil dulu karena setelah ini aku mau tutup pakai aluminium foil. Atau bunda-bunda yang nggak ada aluminium foilnya bisa pakai tutup apa ya yang rapat gitu, atau enggak tutup ininya tuh di, kalau ada bolongannya sedikit kan biasanya kalau panci ada bolongan sedikit tuh ya bun, ditutup aja pakai tisu tuh, tutup bolongan yang kecil kayak gitu, tutup aja pakai tisu kalau memang nggak ada aluminium foilnya ya. Tapi kalau ada ya pakai aja bun, karena biar lebih rapat dan aromanya nanti biar lebih dapat gitu. Nah oke, setelah itu proses ngedamnya ini kita akan kurang lebih 30 menit, 15 menitnya dengan api nyala kecil seperti ini ya bunda. Kemudian setelah 15 menit matikan aja kompornya dan diamkan selama 15 menit lagi secara tertutup, jangan dibuka ya. Setelah 30 menit selesai, nah ini dia hasilnya. Kita aduk-aduk atasnya supaya bumbunya tadi tercampur rata dan semua. Lihat ya, daun-daunnya ini udah mulai layu, dan ini juga nggak usah dipilihin untuk dibuang ya bunda, ini bisa dimakan dan rasanya juga nggak terlalu yang mainstream banget gitu ya. Nah ini hasilnya. Oke bunda, aku mau cobain untuk makan masakan biryani aku sendiri, sedangkan suami dan anak-anak udah selesai makan ya mereka. Nah ini aku sekalian bikinin video supaya kalian bisa tahu kira-kira gimana saat penyajiannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku makan dulu bunda. Nah alhamdulillah udah selesai makan semua dan satu panci ini udah habis, sisa sedikit aja. Oke teman-teman, aku mau lanjutin makannya ya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk di komen, like, dan share. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy everyone. Bye.